Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Pak Samliansa dari Pendidikan Vokasional Teknik Elektro angkatan 2019. Di sini saya akan membuat serta mendemonstrasikan rangkaian pengendali lampu menggunakan software CX Programmer, tentunya berkaitan dengan PLC Omron. Langsung saja kita pergi ke soalnya. Untuk soalnya bisa kalian lihat nomor 2, yaitu terdapat 6 lampu A, B, C, D, E, dan F yang dipasang berurutan. 2 buah tombol push button, yaitu tombol on dan off, serta 1 buah tombol emergency. Untuk kasus poin A nya itu jika kita lihat bahwasanya ketika tombol on ditekan maka lampu itu akan menyala bergantian. Lampu yang menyala adalah lampu A sampai dengan F. Itu menyalanya secara counter up kemudian counter down jika kita lihat pada soalnya. Untuk durasi menyalanya yaitu sekitar 3 detik dan lampu A mati 2 detik. Begitu pula dengan B, C, D, E, F serta nyala counter down-nya. Bisa dilihat saja. Kemudian untuk poin B, ketika tombol off push button ditekan, maka rangkaian tersebut akan menyelesaikan 1 putaran atau siklus terlebih dahulu. Baru rangkaian tersebut berhenti. Ketika tombol on push button ditekan lagi, maka keenam lampu itu akan menyala bergantian seperti aturan di poin A. Poin C, ketika tombol emergency ditekan, maka seketika itu juga rangkaian langsung berhenti. Setelah tombol emergency dinonaktifkan kembali, apabila tombol on push button ditekan, maka keenam lampu itu akan menyala bergantian seperti aturan di poin A. Langsung saja ke software ya. Oke, untuk tampilan pertamanya akan diperlihatkan seperti ini. Dan pergi ke file, klik new file. Untuk device-nya kita menggunakan CPIE. Nah, CPIE, kemudian kita setting, kita menggunakan E30 untuk CPU-nya. Ini untuk ini kalian bisa menyesuaikannya sesuai dengan kebutuhan kalian masing-masing. Oke, kita langsung saja. Tentunya untuk software ini tampilannya berbeda dengan software Gyroscope 2 di video sebelumnya. Untuk kemudian pemanggilan komponennya, tentu untuk software ini menggunakan kode-kodenya masing-masing. Seperti misalnya untuk saklar itu menggunakan kode 0.00 sampai dengan 0.n maksudnya. Langsung saja pada penerapannya. Oke, kita membutuhkan tombol emergency. Kita perlu NC kontak. Sini kita masukkan kodenya, yaitu dengan kode 0.00 untuk saklar. Kita beri keterangan. Kemudian kita membutuhkan push button on. Kita masukkan 0.01 on. Kemudian kita membutuhkan M1 untuk kontak M1, yaitu untuk memori menggunakan kode, cukup memasukkan kode 200.00 untuk memori yang pertama, memori 1. Kemudian untuk coilnya kita taruh di sini. Kita masukkan 200.00 juga untuk memori yang pertama. Kita sambungkan.
Nah, untuk selanjutnya yaitu kita membutuhkan M2 nya tentunya, M2 serta I2 untuk push button all. Oke, kita masukkan I2 terlebih dahulu. Itu 0.02 karena 0.01 telah digunakan sebagai tombol push button on. Oke, kita hapus terlebih dahulu, kita sambungkan. Oke, untuk memori 2 yaitu 200.01. Memori 2. Kita juga membutuhkan kontak dari memori 2. Masukkan kode yang sama, akan terpanggil. Kita hapus agar dirasa rapi. Oke, untuk sementara kita sambungkan terlebih dahulu karena untuk bagian akhir nanti kita akan sambungkan dengan counter 1 dan counter 2 serta komponen pendukung lainnya. Oke, untuk membuat diagram selanjutnya kita perlu menggunakan kolom lain. Jika kita membuatnya di kolom yang ini, maka ketika disimulasikan akan terjadi error. Untuk itu kita perlu merangkainya di sini. Kita membutuhkan memori 1 dan memori 2. Kita masukkan kembali kodenya. Memori 1 NO, kemudian memori 2. Oke, kita sambungkan. Sebetulnya untuk cara cepatnya bisa, untuk pemanggilannya bisa kita klik tombol huruf ataupun tombol lainnya yang ada di keyboard kita, disesuaikan dengan perintah ini. Misal untuk kontak, yaitu kita cukup mengklik keyboard C, huruf C di keyboard laptop ataupun PC dan lain-lain. Untuk O sendiri itu pemanggilan coil, bisa kita lihat sendiri. Untuk I ini. Oke, kita lanjutkan. Karena penggunaan lampunya yaitu sebanyak 6 buah, kemudian nyala lampu dengan sistem counter up kemudian counter down, maka kira-kira kita membutuhkan timer sebanyak 24 timer. Oke, langsung saja untuk mengefisienkan waktu. Kita membutuhkan NC dari timer terakhir, yaitu kita cukup memasukkan T001 untuk pemanggilan timer 1. Oke, kemudian kita hubungkan dengan coilnya. Mohon maaf, dengan karena pada soal untuk rangkaiannya yaitu peletakan lampu kita simpan di paling atas, maka kita akan menghapus ini. Oke, kita ulangi, yaitu untuk T1 T001 klik timer 1, kemudian kita juga membutuhkan NC.
untuk timer 2 T0002, sama halnya seperti video sebelumnya, kurang lebih seperti ini. Timer 2. Oke, untuk koilnya kita perlu meletakkannya di sini. Nah, untuk lampu kita menggunakan kode 100.00 sampai dengan 100.0 N. 100.00 untuk lampu A. Oke, kita sambungkan terlebih dahulu, kemudian kita susun terlebih dahulu lampu B ya. Kita masukkan kode 100.01 lampu B, karena sebelumnya kita menggunakan kode 100.00. Oke, kita edit lebih dahulu, berikan space. Kita berikan space lebih dahulu. Nah, karena lampu A itu untuk yang pertama akan mengalami counter up, kemudian counter down, maka kita perlu meletakkan timer terakhirnya untuk counter downnya. Itu kita menggunakan timer 23. Timer T00 T023. Oke, timer 23. T002. Oke, kita menggunakan NC T024. Kita sambungkan. Oke, untuk selanjutnya itu kita bukan ini, agar terlihat lebih rapi, kita simpan di sini terlebih dahulu. Kita rapikan. Agar terkesan rapi. Oke, kita bisa membedakannya. Sini kita letakkan T004. Untuk lampu kedua itu timer 4. Oke. Kemudian kita membutuhkan T003 timer 3. Kemudian di bawahnya kita pasangkan lampu terlebih dahulu. Kita space atau kita enter terlebih dahulu untuk memasang lampunya, yaitu 100.02 untuk lampu C. Oke, kita edit karena ini sebetulnya tidak dihubungkan seperti itu. Wow,
SC. Kemudian kita juga membutuhkan timer 5 T00 5 timer 5. Nah, seperti yang saya bilang bahwasanya untuk memanggil kontak kita untuk kontak NO kita perlu menekan keyboard C, dan untuk kontak NC kita hanya perlu menekan N. Oke, kita terapkan N, itu akan otomatis terpanggil. Kita masukkan kodenya T006 timer 6. Oke, untuk menyambungkannya kita cukup menekan CTRL kemudian tanda panah kanan seperti ini. Untuk selanjutnya yaitu lampu C. Oke, C kita enter terlebih dahulu. Kita letakkan di sini untuk lampu C, yaitu kita klik huruf O pada keyboard dan akan terpanggil new coil, dan kita ketikkan kodenya yaitu 100.03 untuk lampu D. Oke, biarkan saja terlebih dahulu. Kita pasangkan lampunya 100, kita panggil lagi 100.04 lampu E, klik 0 100, klik O maksudnya, kemudian kita masukkan kode 100.05 lampu F. Lampu sudah komplit, kita edit terlebih dahulu. Oke, kita beri space. Seperti ini kira-kira untuk lampu C. Kita di sini mungkin agak sedikit ribet ya untuk software CX programmer ini jika dibandingkan dengan software Gelio, karena sangat manual sekali untuk menjalankannya. Oke, kita hubungkan terlebih dahulu CTRL tanda panah, kemudian kita beri kontak, itu tekan C pada keyboard, kemudian masukkan kodenya T007 timer 7. Untuk NC nya garis miring, dan masukkan kodenya T008 sambungkan. Kemudian untuk selanjutnya itu kita membutuhkan timer 9 itu kita tekan C. Untuk NO masukkan kodenya T009 timer 9.
untuk NC garing, kita masukkan kodenya T010, timer 10. Untuk selanjutnya yaitu kita membutuhkan T011 maksud saya timer 11. Kemudian kita membutuhkan NC nya yaitu T012 timer 12. Nah, karena lampu adalah secara counter up dan counter down, setelah lampu F ini secara counter up, kemudian lampu F ini diperintahkan untuk counter down, itu dari lampu F ke A. Maka kita membutuhkan timer lagi di sini. Oleh karena itu kita butuhkan atau kita gunakan 24 timer kurang lebih. Nah, karena setelah counter up lampu F ini terjadi counter down, maka kita letakkan counter selanjutnya yaitu counter 13 dan counter 14 di lampu F. Tanpa kita masukkan kodenya 013 timer 13, kemudian garis miring T014 timer 14, kita sambungkan. Oke, di sini juga kita membutuhkan timer 15, jadi C T015 timer 15 T0016. Oke, kita sambungkan. Kemudian T0017 timer 17, miring T018. Oke, kita masukkan timer 16. Kemudian kita sambungkan kita masukkan kembali 19 timer 11 T020 untuk timer 20. Kita sambungkan C T021 timer 21, kemudian garis miring T00022 timer 22. Kita sambungkan. Oke, kita langsung membuat diagram selanjutnya, yaitu di kolom berikutnya. Kita membutuhkan memori 200.01. Maaf, kita letakkan memori 2 di bawahnya. Dan kita membutuhkan memori 1, yaitu cukup C 200.00. Kita sambungkan. Kemudian kita sambungkan dengan timer
itu timer terakhir, sambungkan di sini, kita masukkan NC nya yaitu T024. Oke, kita sambungkan dengan timer 1. Nah, untuk coil di sini kita letakkan yang ini, new VLC instruksi, itu dengan mengklik I pada keyboard, kemudian kita masukkan timernya, tim kode 001. Kemudian untuk menginputkan waktunya kita menggunakan pagar, tanda pagar, kita masukkan 30 untuk 3 second. Oke, selanjutnya kita hubungkan timer 1 T001 ya. Oke, kita putuskan terlebih dahulu. Agar terlihat rapi, kita hubungkan dengan kita buat kembali untuk dengan mengklik I, tim 002. Untuk durasi mati lampunya yaitu 22 second. Jangan sampai ketinggalan tanda pagarnya, dan kita masukkan T002, kita sambungkan tim 003 30 T003, kita sambungkan dengan tim 004, kita inputkan 20. Oke, T004 kita sambungkan I, tim 005, dan kita inputkan 30 untuk 3 second. Ini yang T005 kita sambungkan I, tim 005, kita inputkan 20. Oke, klik kembali ke 00 ya, kita sambungkan 007. Jangan lupa tanda pagarnya kita masukkan 30 untuk menghidupkan selama 3 detik, dan klik C, kemudian masukkan kodenya 07, klik I, kemudian tim 008, memasukkan mohon maaf untuk pagarnya kita belum masukkan waktu, timer 8. Oke, untuk selanjutnya itu oke, T008 hubungkan dengan tim 09, kita inputkan 30 untuk angka atau timer ganjil.
Kemudian kita masukkan kembali timer 9. Kita letakkan koilnya itu dengan memanggil tim, kemudian masukkan kodenya 10, kemudian kita inputkan durasinya 2 second. Sama saja kita sambungkan seperti yang di atas. Jangan lupa tanda pagar, inputkan 20. Maaf, ini kita edit, kita ubah 30 karena nyala lampunya ada untuk timer ganjil. Mohon maaf, kita edit kembali. Untuk yang ini 30. Kemudian kita letakkan kontak timer 11 nya. Kita hubungkan dengan coil time 0012. Kita inputkan 20. Oke, kita inputkan kembali timer 12. Tim 13. Oke, kita inputkan nilai atau waktunya, kita masukkan 30 untuk nyala lampu. Oke, seperti itu. Kita masukkan kembali T013, hubungkan sama saja. Kita masukkan tim, kemudian kita inputkan kodenya. Kita masukkan inputan waktunya. T014. Oke. Kita inputkan 30. Untuk lagi kita panggil kembali. Kita inputkan T016. Sama saja 0017. Kita inputkan, kita belum menginputkan waktunya. Oke, kita inputkan waktunya 30. Lampu T017. Oke, kita masukkan kodenya. Oke, kita masukkan T019. Kita hubungkan dengan coil dari timer yang
Itu klik E, kemudian masukkan PIN, kemudian kodenya itu 020. Tak lupa tanda pagar, kemudian masukkan durasi mati ya. Oke, ada yang terlewat, kita hapus terlebih dahulu. Ini kita edit. Tuh 18. Jadi di sini 19. Tak lupa 30. Kita masukkan kontaknya. Kita masukkan kembali. Oke, input dan waktunya kita masukkan 20 untuk 2 sekon. Kita masukkan kontak lagi T020 kita hubungkan 021. Kita masukkan 30. Oke, kita masukkan kembali C021. Dan kita masukkan kode 00022. Kita inputkan durasi matinya, kemudian kita panggil kembali T022. Kita itu kita masukkan 023. Kita inputkan, kemudian C023 kita hubung yes. Kita hubungkan TM024 untuk timer 24. Kita inputkan 20. Oke, selanjutnya kita akan membuat diagram baru untuk counter. Sebelumnya kita cek terlebih dahulu apakah ada kekeliruan. 020303. Oke, dan kita masukkan timer yang terakhir, kontaknya 024. Kita hubungkan dengan counter pertama, yaitu kita masukkan GNT 001,
kodenya sama seperti timer, cuma berbeda kode awal. Kalau untuk timer itu menggunakan tim, kalau untuk counter yaitu CNT. Sama saja, kita masukkan 3. Oke, ada yang salah. Klik I, CNT 1, kita masukkan 3. Counter. Oke, kita masukkan kembali di sini kontaknya tuh C001. Oke, kita edit counternya, kita sambungkan dengan resetnya, yaitu tuh kita klik garis miring, kemudian kita masukkan C002. Oke, kita beri nama reset. Oke, kemudian setelah ini untuk memori, yaitu kita buat di sini C memori, kode memori yaitu 200 M2. Untuk M2 itu 200.01. Kita sambungkan dengan timer terakhir lagi, C004, baru kita sambungkan dengan counternya, yaitu klik I pada keyboard, kemudian kita masukkan kodenya CNT 002. Tidak lupa untuk 1 siklus putaran. Oke, salah kode. Karena kode 002 telah digunakan, maka kita gunakan kode 003. Oke, kita masukkan nama counter 2, kemudian kita panggil kontaknya C002. Oke, bukan C02, C003 per 2. Kemudian kita garis miringnya yaitu C004. Kita masukkan reset. Oke, kita sambungkan. Oke, rangkaian telah selesai. Mari kita simulasikan apakah berjalan dengan benar. Tidak lupa kita masukkan NC dari counter. Sini kita masukkan counter garis miring, kita gunakan counter 1 001. Oke, dan untuk ini
kita masukkan C003 untuk counter 2, dan ini kita masukkan 0.02 NC out sama seperti video sebelumnya. Mari kita demonstrasikan, kita simulasikan dengan menekan ini. Apakah program program tandanya ada yang salah. Mari kita lihat. Sepertinya program ada kesalahan di sini. Oke, untuk coba mari kita pindahkan, kita copy. Oke, kita klik, kita simpan di sini. Apakah ada yang salah? Oke, kita lihat. Kita coba. Oke. Masih ada yang salah. Nah, di sini letak salahnya di sini. Oke, kita hapus. Kita pindahkan. Coba kita edit yang ini. Tambahkan. Kita coba. Oke, masih ada yang salah. Kira-kira yang ini. Apakah ada yang salah? Di sini kita lihat untuk E2. Oke, kita cek apakah salah kode. Memori untuk counter C003.
Oke, kita coba ubah yang ini. Kita tidak hubungkan seperti ini, kita hubungkan seperti ini. Apakah akan berjalan dengan lancar atau tidak ada keeroran? Nah, kemudian kita berikan inputan untuk input 1. Nah, tentunya di sini kita bisa membandingkan perbedaannya antara Jelio Shop 2 dengan CX Programmer ini. Oke, kita langsung saja kita inputkan 1. Kita lihat satu kali putaran. Karena ini sangat manual, maka untuk menormalkan kembali kita perlu menginputkan 0. Berbeda halnya dengan Jelio Shop 2 yang berjalan secara otomatis ketika kita klik inputannya. Oke. Putaran terakhir kita lihat sebetulnya untuk nantinya apakah dia akan berhenti secara otomatis atau kita perlu menginputkan logika 0 terlebih dahulu. Kita lihat apakah berhenti. Oke, ternyata rangkaian tidak berhenti karena disebabkan untuk CX Programmer ini untuk menghentikannya kita perlu menormalkan kembali. Kayak ini kita perlu normalkan, kita beri logika 0, maka dia akan mati. Kemudian kita satukan. Kita normalkan terlebih dahulu. Oke, dan kita masukkan
no. Kita normalkan kembali dulu. Oke, kita masukkan logika 1. Nah, kemudian kita coba kita masukkan logika 0. Oke, langsung saja kita masukkan logika 1. Maka dia langsung memutus aliran ke memori 1 ini. Kita lihat. Oke, ternyata rangkaiannya masih berjalan. Kenapa? Karena software ini, dengan menggunakan software ini kita perlu menormalkannya kembali secara manual. Berbeda halnya dengan software Jelio Shop 2 yang akan berhenti secara otomatis tanpa menginputkan logika 1 atau logika 0-nya terlebih dahulu. Mungkin selanjutnya kita akan save file ini untuk pengarsipannya. Oke, kita save terlebih dahulu. Save as. Dan kita masukkan luas. Langsung saja kita save. Oke, mungkin cukup sekian. Kurang dan lebihnya, untuk kurangnya mohon dimaklumi dan dimaafkan. Saya Pasal Meliansyah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.